Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali masih dalam pembelajaran ilmu tajwid, dan pada episode kali ini kita akan mencoba mempelajari sama-sama tentang qalqalah. Yang mana qalqalah di sini merupakan salah satu hukum bacaan Al-Qur'an yang penting bagi setiap muslim yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Tentunya harus memahami secara baik agar terhindar dari kesalahan makna dan terhindar dari salah arti atau makna dari bacaan ayat Al-Qur'an. Qalqalah artinya pantulan atau gerakan. Sekali lagi, qalqalah artinya pantulan atau gerakan. Dalam ilmu tajwid, qalqalah tentunya mempunyai beberapa huruf, yaitu ada 5 huruf. Yang pertama qaf, yang kedua to, yang ketiga ba, yang keempat jim, dan yang kelima dal, atau dikumpulkan dalam kalimat qutbu jaddin atau baju di toko. Ya, sekali lagi, baju di toko. Ya, itu huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf qalqalah. Qalqalah di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sughra dan yang kedua qalqalah kubra. Sekali lagi, qalqalah sughra dan qalqalah kubra, ya. Untuk yang pertama, qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, sehingga qalqalah sughra berarti qalqalah kecil, dan cara membacanya adalah dengan memantulkan huruf qalqalah yang tadi dengan ringan dan menyambungkannya dengan bacaan setelahnya. Sebab qalqalah di sini tepat berada di tengah kata. Ya, sekali lagi, qalqalah sughra ini hurufnya posisinya berada di tengah kata, ya, dan bacaannya mati atau huruf qalqalahnya mati, matinya asli, bukan karena diwaqafkan. Ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh di surah Al-Qari'ah ayat 4. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mabthuth, ya. Nah, di sana di mabthuth ada ba. Di sana mabthuth ada huruf ba. Huruf ba termasuk huruf qalqalah. Dan di kata mabthuth, di ba-nya dimatikan atau harkatnya mati di tengah-tengah kalimat. Maka itu disebut dengan qalqalah sughra. Ya, masih banyak contoh-contoh. Contohnya seperti wa ra'aitan nasa yadkhulun. Sekali lagi, yadkhulun, ya, itu dal, huruf qalqalahnya dal, dan dal tersebut adalah berharkat sukun, ya. Jadi sukunnya sekali lagi di tengah kalimat seperti dal tadi, yadkhulun, ya. Itu contoh qalqalah yang kedua. Kemudian selanjutnya bagian dari qalqalah adalah qalqalah kubra, ya. Sebagaimana kita ketahui, kubra artinya besar, ya. Besar dalam arti di sini huruf qalqalah terletak pada akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati karena diwaqafkan. Adapun cara membacanya adalah dengan memantulkan huruf qalqalah
dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Karena ini huruf qalqalahnya atau matinya bukan asli, hanya ada ilat atau ada alasan karena diwakafkan. Contoh, qalqalah kubro terdapat dalam surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu wa tab. Selain huruf qalqalahnya di akhir karena diwakafkan, huruf ba tersebut bertasdid. Makanya dalam cara melafalkannya harus betul-betul jelas, harus betul-betul besar, karena supaya lebih terlihat qalqalahnya. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, itu kalau ba kasab itu tidak bertasdid, ya. Kemudian masih banyak fi jidha hablum mim masad, ya, masad. Sayasla naran dzata lahab, ya. Itu bacaan-bacaan yang termasuk ke dalam qalqalah kubro, ya, yang matinya karena diwakafkan. Itulah contoh-contoh untuk qalqalah. Jadi kesimpulannya adalah qalqalah artinya pantulan atau gerakan, yang mana gerakan tersebut keluar dari huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Semuanya itu akan dibaca mati, ya. Karena kalau tidak mati tidak disebut dengan qalqalah. Kemudian qalqalah terbagi menjadi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Ciri-cirinya untuk qalqalah sughra adalah huruf qalqalahnya mati dan posisinya berada di tengah kalimat, dan matinya bukan karena diwakafkan atau matinya asli, ya, hurufnya ada di tengah. Kemudian qalqalah kubro adalah ciri-cirinya huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan qalqalahnya itu karena diwakafkan atau ada alasan diwakafkan. Sekali lagi, posisinya ada di akhir kalimat dan dibacanya karena diwakafkan. Itulah pembahasan tentang qalqalah. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari sama-sama bisa bermanfaat dan besar barokahnya dan menjadikan bacaan kita semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kesalahan-kesalahannya. Mungkin insya Allah akan kita bertemu kembali di episode selanjutnya di pembahasan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.